Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma ya rabbana, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita kembali lagi menyambung kehidupan kita pada hari ini, dan diawali dengan salat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan, yaitu di halaman 13-14. 13 ujung sekali pada matan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Baris terakhir di matannya. Qala al-imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fuddilal mu'minu al-alimu alal mu'minil abidi bi sab'ina darajah. Diutamakan orang mukmin yang berilmu di atas orang mukmin yang beribadah bisa ba'ina darajatan. Itu di sini itu sebut darajatin. Itu 70 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum asbahtum fi zamani kasirin fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu wa khutaba'uhu qalilun sa'iluhu kasirun mu'tuhu al-amalu fi khairun minal ilmi. Sesungguhnya kamu berada pada zaman yang banyak para ulamanya, fuqahanya, dan sedikit para qari dan para khutbah, para khatib yang berpidato. Qalilun sa'ilu, sedikit yang meminta, yang minta-minta. Kasirun mu'tuhu, dan banyak yang memberi. Jadi yang minta-minta sedikit, yang memberi banyak. Al-amalu fi khairun minal ilmi. Amal padanya pada di zaman itu lebih baik daripada ilmu. Wa sayati 'alan nas, dan nanti akan datang kepada manusia zamanun, satu zaman, qalilun fuqaha'uhu kasirun khutaba'uhu.
yaitu sedikit ulamanya, fuqahanya, dan banyak para khatibnya. Qalilum mu'tuhu, sedikit yang memberi, tapi banyak yang meminta-minta. Wal ilmu fi khairum minal amal, maka ilmu padanya itu lebih baik daripada beramal. Nah ini juga populer juga di zaman itu ungkapan ini, ya, sehingga masuk ke dalam oleh Imam At-Tabarani dalam satu hadis yang dinukilkannya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bainal alimi wal abidi mi'atu darajatin, baina kulli darajatain khudrul jawadil mudammari sab'ina sanatan. Di antara orang alim yang berilmu dan orang yang beribadat itu ada 100 tingkat, 100 derajat tingginya orang yang berilmu. Baina kulli darajatain, di antara dua tingkat itu, khudrul jawadil mudammar sab'ina sanatan, itu larinya kuda pacu selama 70 tahun. Nah, berapa jauhnya itu? Itu dari satu tingkat ke tingkat di atasnya, itu jauhnya, itu sejauh kuda pacu berlari 70 tahun. Wakila ya Rasulullah, dan seorang bertanya, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdalu, amal apa yang lebih utama? Faqala al-ilmu billahi azza wa jalla. Rasulullah menjawab, yaitu pengetahuan tentang Allah azza wa jalla, yaitu ilmu dengan Allah azza wa jalla. Faqila ayyul ilmi turidu, maka ditanya orang lagi, ilmu apa yang Anda maksudkan? Al ilmu billahi subhanahu, yaitu ilmu tentang Allah subhanahu. Faqila lahu, maka ditanyakan orang lagi kepadanya, nas'alu anil amali wa tujibu anil ilmi, kami bertanya kepada engkau tentang ilmu, tentang amal, itu amal yang utama, dan engkau menjawab tentang ilmu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billahi, wa inna kasiral amali la yanfa'u ma'al jahli. Ya, ma'al jahli billah, sesungguhnya sedikit amal disertai bermanfaat kalau disertai dengan ilmu kepada Allah. Wa inna kasiral ilmi, dan banyak amali, ya, inna kasiral amali, dan banyak amal tidak bermanfaat kalau disertai dengan kejahilan atau ketidaktahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yab'atsullahu subhanahu al-ibada
yaumal qiyamah summa yab'asul ulama'a summa yaqulu ya ma'asyaral ulama inni lam ada ilmi fikum illa li ilmi bikum wa lam ada ilmi fikum li azzibakum izhabu faqad ghafartu lakum nas'alullaha husnal khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para hamba di hari kiamat, para orang-orang yang beribadat. Kemudian Allah bangkitkan pula ulama. Kemudian Allah berfirman, wahai sekalian ulama, sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmuku pada kamu kecuali karena aku tahu kepada kamu, dan aku tidak meletakkan ilmuku kepada kamu untuk menghukum kamu. Izhabu, pergilah, aku telah mengampuni kamu. Itu husnul khatimah. Nas'alullaha, kata musannif, kata Imam Al-Ghazali, kita meminta kepada Allah supaya husnul khatimah, itu dengan ilmu. Jadi ini hadis-hadis al-akhbar yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Di hadis yang pertama disebutkan nanti ketika di zaman mereka berada pada zaman yang banyak ulamanya, banyak fuqaha. Jadi fuqaha ini dalam pengertian yang lebih umum, ya, bukan hanya takhasus pada fikih saja. Jadi fuqaha uddin, orang-orang yang paham tentang agama, ilmu agama, yaitu ulama. Nah, qalilun qurra'uhu wa khutaba'uhu. Qurra' ini juga dalam pengertian yang umum. Jadi bukan khusus qari membaca Al-Quran juga, karena di zaman itu qurra' itu orang yang penyair pun disebut juga qurra'. Ya, membaca puisi itu termasuk juga qurra'. Para qari. Kalau zaman sekarang qari itu kan asosiasinya, image-nya atau konotasinya itu qari itu yang ahli membaca Al-Quran. Nah, di zaman itu orang yang tampil membaca, ya, pembaca itu banyak. Para qari itu banyak. Dan pada khatibnya banyak, orang-orang yang berpidato. Tapi ulamanya sedikit. Sedikit yang para qari dan sedikit para khutabanya. Sedikit yang meminta-minta, banyak yang pemberi, yang memberi. Yang minta-minta itu sedikit, ya, yang banyak itu memberi, ya. Artinya yang miskin sedikit, yang kaya banyak. Nah, itu satu zaman yang di zaman ketika itu, ya, karena fuqahanya banyak, ya, maka ketika itu al-amal fi khair minal ilmi, itu beramal padanya lebih baik daripada ilmu. Ya. Kemudian nanti akan datang satu zaman sedikit fuqahanya, banyak para khatibnya. Yang ngomong aja banyak, yang ulamanya sedikit. Ya, yang tak ulama pun ngomong juga. Qalilun mu'tuhu, dan sedikit yang memberi, banyak pula yang minta-minta. Nah, kalau
dalam suasana yang seperti itu, wal ilmu fi khairum minal amal. Ilmu pada ketika itu lebih baik daripada beramal. Jadi perbanyak ilmu. Kemudian yang berikutnya yang disebut adalah keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang beribadah. Ya, sebetulnya hakikatnya orang-orang yang beribadah. Cuma bedanya orang yang berilmu ini beribadah. Orang yang beribadah tanpa ilmu. Nah, itulah maksudnya itu. Itu beda. Itu lebih 100 derajat, 100 tingkat bedanya orang yang berilmu dan orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya. Jadi di antara setiap tingkat itu jauhnya itu khudrul jawadil mudammar. Nah, ini istilah untuk kuda pacu. Jadi arti harfiahnya itu kuda hijau yang dipingit. Jadi kebiasaan orang Arab itu untuk supaya kuda itu kencang larinya, kuda itu disuburkan dulu, diberi makan yang banyak, kemudian badannya gemuk, kemudian dipingit. Agar dia dilatih. Ya, kemudian di diet, tidak lagi dibuat apa. Nanti dia sudah bosan dipingit, itu larinya akan kencang. Dan itu secara harfiah seperti itu. Jadi kuda pacu. Seperti lari kencangnya kuda pacu itu kalau dia lari 70 tahun, sab'ina sana, 70 tahun. Itulah jarak antara dua tingkat tadi. Jadi jarak antara orang yang berilmu, yang beribadah dan beribadah tanpa ilmu itu 100 derajat. Antara derajat ke sederajat di atasnya itu jauhnya seperti kuda pacu berlari 70 tahun. Ya, mungkin dari sini 70 tahun kuda itu berlari tidak berhenti, mungkin sudah terkeliling bumi ini. Dan kemudian diiringi oleh riwayat tentang pertanyaan kepada Rasulullah SAW tentang amal yang utama, ayul a'mali afdal. Tapi menjawab dengan ilmu, yaitu ilmu dengan Allah. Ya. Maksudnya ilmu mengenai Allah ini adalah kunci untuk ibadah. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, karena diprotes, dijawab amal yang afdal itu dijawab dengan ilmu oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab, sedikit amal dengan ilmu itu lebih sedikit amal, tapi bermanfaat bersama ilmu tentang Allah. Jadi ilmu yang amal yang disertai dengan ilmu walaupun sedikit itu akan lebih bermanfaat dibanding dengan amal tanpa ilmu itu, atau tanpa ilmu tentang Allah itu akan kurang manfaatnya dibandingkan dengan orang yang beramal dengan ilmu. Ya, kemudian yang terakhir yang dikutip di sini adalah tentang nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, dibangkitkan para abid. Jadi orang-orang yang beribadah. Kemudian dibangkitkan pula para ulama.
Maka Allah berfirman kepada para ulama ini bahwa Allah menurunkan atau meletakkan ilmu itu karena Allah mengetahui seseorang itu. Ya. Mengetahui bahwa ilmu itu akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Kalau tidak, maka ilmu itu tidak akan diberikan kepadanya. Nah. Dan ilmu itu bukan untuk mendapat hukuman, tapi maka dengan ilmu itu para ulama yang dibangkitkan hari kiamat itu diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Izhabu, pergilah kamu, faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kamu. Jadi tidak ditanya lagi orang alim ini. Ya Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini yang keutamaan ilmu itu dan orang yang alim itu daripada orang yang tidak berilmu. Nah, panjang pula rasanya. Kalau ada yang ya silakan.